Kita ketemu di awal pekan yang bersemangat untuk pagi hari ini. Selamat pagi, saya Aldi. Kita ada di talk show Level Up dan tamu saya kali ini adalah beberapa minggu ke depan juga teman-teman dari EO Indonesia ACE. EO itu adalah Entrepreneurs Organization, dan di edisi awal ini saya sudah bersama Ibu Risa Santoso BAMED. Beliau ini adalah pebisnis juga dan sekaligus juga seorang rektor dari Institut Asia Malang, rektor termuda di Indonesia. Betul begitu ya Bu Risa ya? Iya, benar sekali. Apa kabar Bu Risa? Santai saja kita ngobrol-ngobrol hari ini, sehat ya? Sehat, terima kasih Pak Aldi. Ya, oke. Dan topik kita hari ini itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol, belajar dari Bu Risa juga. Bu Risa, saya kasih tahu Bu Risa dulu, kebetulan Mercury ini juga mengembangkan inkubasi bisnis untuk UMKM. Tadi flyer kita sudah saya share. Teman-teman UMKM juga mudah-mudahan bisa mendapatkan ide bisnis ya dari diskusi kita selama kurang lebih sejam ini. Dan sahabat Mercury, sahabat UMKM, siapapun Anda silakan nanti untuk join di 031-562-0096 atau juga melalui WhatsApp di 081-730-0096. Oke, baik. Saya perkenalan dulu. Bu Risa, Institut Asia Malang yang Anda pimpin ini ada di Kota Malang pastinya ya? Benar. Iya, dan Bu Risa menjadi dikukuhkan sebagai rektor termuda se-Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu. Iya, 2019 sudah agak lama ya ternyata. Sudah agak lama. Nggak muda lagi nih Pak. Udah lagi. Tapi ketika itu memang menjadi ketika menduduki jabatan rektor itu adalah dalam usia yang paling muda begitu di antara seluruh rektor gitu yang pernah menjabat gitu ya. Iya, jadi kayaknya sih yang dilihat adalah saat dilantik itu yang paling muda at the time gitu memang. Nah, Institut Asia Malang ini sudah lama juga berdiri, Bu Risa? Sebenarnya udah lama, udah 2001 ya, sudah agak lama. Jadi ya memang saya waktu itu bergabung di sana 2017. Jadi baru akhirnya saya menjadi rektor itu ya diminta tolong untuk membantu di sana. Iya. Sekarang ada berapa fakultas yang ada di? Jadi di sana kita 3 fakultas. Jadi ada fakultas Teknologi dan Desain. Di sana ada 3 program studi ya. Jadi ada informatika, ada desain komunikasi visual, sama ada sistem komputer, biasanya yang IoT gitu Pak. Yang kedua tuh ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sana ada manajemen dan akuntansi. Dan Fakultas Pasca Sarjana. Di sana ada S2 Magister Manajemen. Jadi ya 3 fakultas dan totalnya 6 program studi. 6 gitu. program studi ya. Benar. So far so good ya sampai hari ini ya. So far so good. Kita juga ada inkubator bisnis Pak. Jadi kayaknya ini harusnya kita kerjasama ya Pak. Iya betul. Cuman memang sayangnya di Malang ya, agak jauh juga. Tapi apa boleh cerita Bu Risa, inkubator bisnisnya apa? Jadi memang di kampus kami kan ada inkubator bisnis. Kita membantu melayani buat teman-teman UMKM dan juga mahasiswa yang tertarik untuk berbisnis gitu. Jadi ada dari teman-teman mahasiswa yang memang mempunyai ide bisnis. Mereka mungkin di semester 3, semester 4 mereka tertarik untuk membuat sesuatu. Kita juga ada kelas yang membantu untuk mengasah ide mereka. Dan misalnya memang mau dilanjutkan, kita fasilitasi juga di inkubator bisnis. Ada pelatihan gitu Pak, ada bentuknya selain itu juga kita membantu merapikan lah sebagai kayak bisnis itu kan nggak selalu harus mikir idenya bagus misalnya, tapi eksekusinya juga harus oke kan gitu. Terus apakah secara keuangan oke? Nah, seperti ini yang mungkin nggak semua orang yang langsung waktu masuk bisnis itu langsung tahu. Jadi ya kita coba fasilitasi dalam workshop, dalam mentorship, dan juga ada beberapa kegiatan yang mendampingi teman-teman ini untuk mencari tambahan dana saat mereka butuh. Oh gitu ya, sampai di ini ya, pendanaan ya. Benar, pendanaan kita barusan sebulan laluan hampiran kita barusan ngadain di kampus juga. Itu kita ngundangin teman-teman yang tertarik untuk menjadi investor lah. Nggak gede-gede tapi menurut saya ya mulai. Cukup lah untuk level mahasiswa. Dan ini bentuknya apa? Ekstrakurikuler, artinya bukan sesuatu yang wajib, hanya kalau ada mahasiswa yang tertarik berbisnis difasilitasi, atau ini memang diwajibkan untuk semua mahasiswa? Enggak. Jadi
ada mata kuliah yang Oh, memang ada mata kuliah. Iya, ada mata Oke. kuliah yang memang kita minta untuk teman-teman ini menggali ide, lalu mencoba bikin inovasi, tapi tidak semuanya harus dilanjutkan dan dibisniskan. Bagi yang tertarik saja. Memang kan Oke. entrepreneur itu bukan untuk semua orang ya Pak ya. Betul, betul, Jadi saya betul. rasa ya memang penting untuk kita belajar mindset seorang entrepreneur itu seperti apa. Dan bagi yang memang mau terjun ke sana, ya harus mulai karena pasti banyak jatuh bangunnya itu pasti Pak gitu. Sudah Iya, pasti iya, kan iya, gitu. iya. Bu Rektor ini, by the way, masih ikut-ikut ngajar nggak, Bu Rektor? Masih saya setiap semester ngajar 2-3 mata kuliah. Mata kuliah ya, termasuk yang bisnis tadi itu, inkubator Ya, bisnis. Ada terlibat di situ juga. Ya ada pengantar bisnis macam-macam ya beberapa gitu. Tapi biasanya saya karena background S1 saya makro, karena backgroundnya ekonomi lebih banyak saya kelasnya ekonomi lah tentang makro Tentang mikro. ekonomi ya. Dan menarik karena narasumber kita ini lengkap banget, akademisi ya gitu ya, sudah di posisi rektor. Tapi juga pebisnis ya. Bu Iya. Risa punya bisnis juga ya. Benar. Jadi saya waktu Covid lalu sempat ngajak partner untuk berbisnis barengan. Jadi di Surabaya juga Pak. Jadi kalau ini teman-teman di Surabaya ada yang mau ngeliat juga ada. Itu kita ada bisnis yang namanya pet hotel. Jadi Pet pet hotel, hotel. pet hotel. Pet hotel. Ada hotelnya, ada kliniknya, ada groomingnya. Jadi seperti tempat untuk hotel untuk anabul, ada kliniknya juga. Ya karena kita rasa memang demand-nya saat Covid itu banyak yang kesepian dan semakin banyak orang-orang yang mengadopsi anjing kucing gitulah ya Pak. Akhirnya kita merasa ini karena demand-nya oke, kita kerjasama. Jadi ada saya juga dengan Vet1 dengan dokter hewan dan ada rekan satu lagi gitu. Jadi kita bertiga nyoba untuk bikin bisnis ini. Oke, dimulainya dari ketika COVID, tapi sampai sekarang masih jalan bisnisnya. Masih jalan ya, puji Tuhan semakin besar juga. Jadi Semakin besar. ya kita barusan ngeluarin shampoo untuk hewan dan ada beberapa produk lagi yang inline juga. Jadi ya. Jadi sudah ada menarik lah. diversifikasinya ya, bukan cuma menyediakan hotelnya dalam tanda petik ya, tapi juga sudah sampai bikin sampo segala macamnya gitu ya. Benar, karena kita ngelihat juga ada kebutuhan di sana dan kita karena ada di dalam bisnis itu kita bisa coba trial and error yang mana yang memang paling bagus. Jadi yang terakhir ini kita nge-launching baru bulan lalu sih itu namanya For Life gitu. Itu untuk shampoo hewan. Nanti ada beberapa produk lagi buat teman-teman yang ini memang pecinta anabul anjing kucing. Iya, Bisa nih nanti. binatang ya. Tapi itu memang dikembangkan sendiri ya. Benar. Dari jadi, awal samponya memang dibuat sendiri. Benar. Jadi kita yang kita kerjasama dengan pabrik. Terus kita yang minta untuk formulasinya misalnya ada yang kurang tepat, kita trial dulu, lalu kita coba sendiri, kita minta ya ada feedback. Proses feedbacknya juga cukup panjang sih. Kira-kira ada kali ya kalau dari nyari itu udah setahun lebih dari nyari partner ya, dari nyariin pabrik yang tepat juga. Iya. Berarti memang pas banget dengan diskusi kita hari ini, langkah awal memulai bisnis dari ide ke eksekusi karena bisnis yang dijalankan oleh Bu Risa ini kan bukan tidak umum gitu ya. Artinya kan belum banyak orang yang punya ide seperti itu barangkali. Ketika klinik mungkin ada, tapi yang komprehensif seperti itu dinamakan hotel kan barangkali baru idenya Bu Risa ya. Iya kayaknya sebenarnya ada beberapa, cuman mungkin nggak terlalu terekspos ya, dan lebih banyak juga di Jakarta, di luar negeri gitu. Yang di Surabaya ini kayaknya sih ada beberapa, tapi memang ya harapan kita sih ini memang lebih kayak pelayanan servis yang Lebih baik ya. komprehensif gitu ya, mungkin benar. lebih lengkap gitu ya. Tapi apa tipsnya untuk bisa kita masuk ke diskusi kita ya Bu Risa ya. Apa tips untuk mudah menemukan ide bisnis yang boleh dibilang wow, cemerlang gitu. Apa Bu Risa? Sejujurnya bisnis itu kan menurut saya kalau kita apalagi mau memulai bisnis ya, ini kita juga harus tahu timingnya gimana, apakah tepat apa enggak. Lalu secara kompetitor juga bagaimana gitu. Ide kita, seringkali kita tuh punya banyak ide ya Pak ya. Iya. Dan saya rasa orang-orang lain itu idenya juga banyak, tapi yang bisa mengeksekusi sampai ini itu terjadi itu nggak banyak gitu. Jadi saya rasa memang kalau kita mau memulai sebuah bisnis, kita harus tahu juga sebenarnya keahlian kita itu di mana, kompetitornya bagaimana, dan apakah kita bisa untuk mau mengeksekusi ini itu bisa jalan nggak gitu, sampai bisa jalan nggak, dan kita memang sesuka itu nggak sih, dan niat nggak, punya orang yang tepat nggak. Menurut saya sih memang unsurnya untuk membuat sebuah bisnis yang sukses itu
ada cukup banyak. Tapi yang paling penting kalau kita punya ide itu kita lihat dulu uniknya kita itu apa sih? Unique selling positionnya kita itu apa? Unique selling pointnya kita Unique apa? selling point-nya apa Benar. gitu. Oke. Dan dari situ kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah ide ini nggak boleh cuma berhenti hanya sampai di tataran ide ya. Benar. Artinya kita harus apa? Meskipun orang banyak bilang trial and error ya itu memang keniscayaan yang harus dilewati. Betul ya Bu Risa ya? Benar. Kadang-kadang kita ngelihat ada sebuah kesempatan opportunity gitu ya. Mungkin ya kayak anggaplah saya tadi dalam bidang hewan. Tapi bidang hewan ini kan banyak ya Pak. Bisa macam-macam gitu. Nah ini gimana kita menemukan kesempatan yang tepat gitu. Menurut Bu Risa bagaimana kemudian atau apa yang harus dipikirkan ketika ide udah ada nih? Memang sih ide liar tuh banyak ya kata Bu Risa tadi ya. Tapi kemudian kita melihat kompetitor, melihat ini, wah kayaknya ini nih. Tapi setelah sampai pada ini nih itu untuk mengembangkannya langkah berikutnya apa Bu Risa? Untuk mengembangkannya menurut saya yang paling pertama itu punya tim yang tepat sih sejujurnya. Oh gitu ya. Iya, apalagi saya sekarang saya ini kan juga pekerjaan utama saya rektor ya. Jadi maksud saya misalnya tidak ada tim yang bisa melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik, susah juga gitu. Jadi punya nggak tim dengan keahlian yang benar juga kita yang nanti bisa mengeksekusi ini dengan baik gitu. Kan nggak mungkin kita ini semuanya kerja satu orang ya Pak. Kalau kita semua kerja satu orang jadinya jadi profesional gitu, jadi freelancer gitu kan. Betul. Semuanya kita kerjakan sendiri. Tapi untuk membuat sebuah bisnis kita perlu menurut saya membangun tim yang tepat agar kedepannya mau berkembang mau apa itu ada support yang kuat juga di dalam. Oke. Jadi dari ide kemudian untuk mengembangkannya Bu Risa menurut Bu Risa itu penting juga untuk mulai kita memikirkan bagaimana teamwork kita ini gitu ya. Kita butuh orang-orang apa aja dan bagaimana cara memenuhinya kira-kira seperti itu ya. Core people-nya dulu baru Core nanti people-nya. kita melengkapi dengan apa aja kebutuhan dalam sebuah bisnis itu gitu. Oke, baik. Bu Risa kita break dulu ya. Kita potong ke iklan. Silakan sahabat Mercury kalau Anda bertanya-tanya 0315620096 atau juga 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096 setelah iklan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita berbincang dengan narasumber sudah sampai di ini bagaimana menemukan ide-ide itu banyak dan ketika ide itu sudah ketemu gitu ya, bagaimana mengembangkan ide kalau menurut Bu Risa ya mesti mulai melakukan mapping lah ya Bu ya untuk orang-orang kuncinya itu apa siapa yang dibutuhkan. Kalau kemudian melengkapinya ya memang sih bisnis itu bergantung apa namanya levelnya. Tapi kalau untuk studi kelayakan atau feasibility study itu gimana Ibu menanggapi itu? Seberapa penting? Mungkin melihat kompetitor itu juga masuk kategori ini ya Bu ya? Benar. Sejujurnya tadi saya belum sempat bilang juga ya. Seringkali bisnis yang bagus itu mulai dari masalah yang kita hadapi. Kita ketidakpuasan, kadang-kadang ada kok nggak ada sih tempat seperti ini gitu. Kayak salah satunya misalnya saya tadi cerita tentang Pet Hotel ya. Itu awal-awalnya adalah masalah yang saya hadapi sebagai owner Anabul juga gitu. Sebagai pet owner, saya waktu itu merasa kesulitan untuk menemukan tempat yang cukup bagus yang saya kalau nganterin misalnya anjing saya sakit atau apa itu yang saya seneng ke sana gitu. Jadi saya kayak aduh kok tempat-tempatnya gini ya gitu. Karena ada masalah itu akhirnya saya jadi beride untuk kita ini gimana ya caranya, apakah berarti ada opportunity di sini. Nah, dan part of it setelah kita menemukan masalah itu dan mungkin yang akhirnya tertranslate jadi sebuah kesempatan, baru ngelihat sebenarnya apakah di Surabaya ini ada yang lain nggak sih? Apa mungkin ada tapi jauh dari tempat saya? Apakah mungkin ada yang similar? Lalu bedanya saya dengan mereka gimana gitu. Jadi setelah ada masalah tersebut, lalu kita mencoba, oh mungkin ini adalah ide yang baik ini, mungkin kesempatan kan gitu. Iya. Baru setelahnya kita mencari, ya kadang-kadang tanya dari teman, mungkin dari kenalan, ada yang tanya juga, ya kita search biasa, kadang-kadang lewat aja, saya ngelewat, waktu itu sempat lewat di sebuah jalan lah di barat gitu, terus loh kok ada sesuatu yang baru ya, ternyata ada kayak kompetitor gitu yang, oh kok ada kayaknya ini kayak tentang Anabul, ya saya
jadi tertarik dan turun aja untuk ngelihat gitu. Jadi ya I think prosesnya itu memang saat kita sudah menemukan kira-kira ini nih opportunity-nya. Itu kita ngelihat ada nggak yang lain yang similar. Terus kalau bisa ya kita mengalami sendiri gitu. Maksudnya kita mencoba sendiri. Apakah benar nggak pelayanannya itu kurang ya? Berarti apakah pelayanannya udah bagus? Apa yang bisa ditingkatkan? Ya kita mencoba sendiri. Kadang tanya-tanya lewat telepon. Pelayanannya gimana? Saya rasa kalau untuk sebuah bisnis yang besar, yang memang mungkin modalnya sangat tinggi, itu perlu riset yang cukup dalam. Tapi buat teman-teman yang mencoba membuat sebuah bisnis baru yang mungkin modalnya ya banyak, tapi kita masih ya udah kita coba dulu gitu ya. Kita bisa mulai dari sesimpel kita telepon kompetitornya, kita tanya-tanya tentang pelayanannya, mungkin mencoba sendiri, yaitu menurut saya memberikan insight yang sangat besar sih. Gitu ya. Oke, kita coba ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Pagi. Pak Theo, selamat pagi. Pagi. Masih pengen punya bisnis kah, Pak? Saya bisnisnya enggak, sekarang tinggal menjual aset mantap. Oh, makan tabungan ya, Pak ya? Ya itu. Tapi saya pikir karena mantapnya ini sudah cukup untuk mencukupi saya sampai 50 tahun, ya nggak apa-apa lah. Iya. By the way, Pak Theo ini Bu Risa bisnisnya properti. Wah, udah settle banget ya Kak properti. Iya. Monggo silakan Pak Theo, apa yang ingin didiskusikan dengan narasumber? Begini ya, Bu narasumber. Ini kualitas dan mutu sekaligus ya kualitas yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan dunia, kepentingan masyarakat dan kepentingan dunia untuk pendatang-pendatang baru ini, walaupun HRD-nya itu sudah modern macam-macam, kok tidak bisa yang seperti yang orang-orang dulu ya, misalnya Newton, Benjamin Franklin yang menemukan macam-macam itu, ataupun yang baru ini sekelas Mark Zuckerberg, penemu Facebook, ya Indonesia adalah yang besar itu sih, Nadiem Makarim, Gojek itu. Mungkin maksud saya sudah dipahami dulu ya, yang sekelas itu, yang bisa mendatangkan perubahan besar dan khususnya memberi kontribusi kepada masyarakat besar. Kayak Nadiem kan memberikan tenaga kerja ya, efek tenaga kerjaan besar banget, jutaan orang ke Gojek itu. Itu harusnya dibeli Mahaputra itu. Tetapi kan enggak kita lewatkan. Maksud saya bukan ke situ. Kok tidak ada yang sekarang ini yang punya inovasi yang masterpiece seperti itu gitu loh. Yang gede. Kok semua cuma merambat menggradasi dari yang sudah ada ditambah sedikit. Bahkan tanpa mengecilkan ya, kemarin ada pembuatan mobil kecil itu kok, mobil listrik itu kok kayak 50 tahun yang lalu kita melihat bangsa lain melakukan itu gitu loh, melakukan 100 tahun yang lalu. Ya. Iya gitu loh. Apa sih, di mana sih masalahnya itu? Kok bisa gitu? Siap. Gitu. Apa itu memang kualitas sumber daya manusianya atau gimana gitu ya? Ya, baik. Mohon diuraikan. Terima kasih. Ditanggapi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Theo. Terima kasih. Jadi Pak Theo ini mencoba untuk membayangkan begitu kenapa nggak muncul Roosevelt, Benjamin Franklin atau yang dulu-dulu yang sempat bikin heboh dalam tanda petik itu di sekarang ini. Mbak Bu Risa punya komentar nggak untuk Pak Hasan Theo? Oke, thank you Pak Theo, ini pertanyaannya ya. Saya rasa sekarang itu sebenarnya di dunia loh ya, di dunia itu secara inovasi itu sebenarnya selalu ada. Cuman kita ini kayak terlalu banyak informasi, kita nggak tahu penemuan-penemuan apa saja yang terjadi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang itu di dunia itu semakin specialized Pak, semakin orang-orang itu, kalau dulu penemuannya itu misalnya gravitasi gitu ya, kayak wah formula gravitasi. Sekarang sudah kayak teori
teorinya udah jauh semakin kompleks gitu. Ya, artinya mungkin saya potong. Artinya mungkin teori ini ditemukan belum sampai, karena kalau dulu kan nggak banyak pakarnya. Jadi ini sampai ke seluruh dunia. Sekarang ini belum sampai menyebar, dikembangkan lagi terus berkembang terus gitu kira-kira ya. Bu? Benar, berkembang terus. Even sampai kemarin waktu iya. COVID pun kenapa kok kita ada vaksinnya ya? Itu kan karena riset yang bertahun-tahun dan akhirnya risetnya itu kepakai. Padahal kita waktu mereka bikin juga nggak tahu tuh risetnya bakal kepakai nggak. Kok ya pas ada COVID akhirnya bisa bisa membuat vaksin untuk membantu itu gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri masalahnya sih menurut saya gini. Kita tuh di Indonesia teman-teman yang sudah S1 itu tuh cuma 6% loh Pak gitu. Maksudnya baru 6% ya Bu ya. Baru 6% yang sudah S1. Yang sudah S2 ataupun studi S3 yang lanjutan lebih kecil itu lagi. 2,3% kalau saya nggak salah. Baru 2,3%. Kalau memang kita mau inovasi yang jos banget ya, yang wah ini informasinya kayak mengubah informasi dunia, pasti perlu investasi yang tinggi juga dalam knowledge itu sendiri. Kayak pasti kita harus cari tahu maksudnya nggak tiba-tiba bisa kayak wah langsung ini mendapatkan sesuatu yang kayak wah besar banget tanpa ada effort di sana gitu. Jadi saya rasa di Indonesia sendiri perlu ada kita harus sadar juga bahwa ya masyarakat Indonesia sekarang posisinya di sini dan kalau kita ekspektasinya tinggi banget itu aja teman-teman yang S1 ada yang belum bisa, terakhir kan infonya nganggur nggak dapat kerjaan. Betul. Tapi kan perlu ada sebuah degree of knowledge yang jauh lebih besar untuk kita membuat sebuah inovasi yang wow banget gitu. Jadi ya memang menurut saya teman-teman ini perlu perlu investasi di pendidikan. Dan buat teman-teman yang mungkin mungkin tadi sempat ada Pak Theo mention tentang Gojek, tentang itu kan ide bisnis yang akhirnya Gojek itu kan mirip sudah ada ya di luar. Kita adaptasi di sini. Dan sebenarnya nggak salah loh untuk kita itu mengadaptasi bisnis-bisnis yang mungkin sukses di luar yang cocok untuk Indonesia. Kan ya Gojek sendiri kan awalnya mulai dari ride hailing. Maksudnya itu kan kayak aplikasi untuk memanggil transportasi ride hailing gitu ya. Jadi kita bisa manggil transportasi di mana aja. Tapi karena itu di Indonesia, karena banyaknya adalah sepeda motor, akhirnya jadi Gojek. Ya ada beberapa, kita tahu lah ya kompetitor di luar sana ada beberapa juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya menurut saya copy and twist pun itu sangat tidak apa-apa gitu. Kalau memang ada yang bisa diaplikasikan di sekitar kita gitu, yang bisa berguna buat orang-orang seperti tadi Pak Theo bilang juga. Iya betul. Itu Pak Theo, mudah-mudahan menjawab. Tapi saya setuju dengan Bu Risa kalau bicara soal sistem pendidikan nasional kita, ya memang masih banyak yang harus dibenahi karena kuncinya ada di situ ya Bu Risa ya, pendidikan ya, pendidikan formal terutama ya. Ternyata se-Indonesia itu baru 6% loh mereka yang sudah menempuh pendidikan S1, betul ya Bu Risa ya? Nggak sampai 7%, 6,8. Nggak sampai 7% ya, nah itu angka yang sangat kecil sekali. By the way, dari tadi kita belum ngomong tentang Entrepreneur Organization Indonesia ACE. Nah, silakan Bu Risa juga menjadi pegiat di IO Indonesia ACE ini ya. Apa ini? Ini apa? Benar, saya udah join Entrepreneurs Organization ini sudah cukup lama ya, dan ini buat teman-teman yang tertarik juga untuk yang entrepreneur. Kadang-kadang kalau kita jadi seorang entrepreneur itu kan kita seringkali feel lonely ya, kayak kita ini punya masalah, tapi masalahnya itu mungkin ya nggak bisa kita ceritakan ke semua orang di perusahaan, nggak semua. Mungkin ada hal-hal yang even kita sendiri harus keep sendiri misalnya gitu. Nah, Entrepreneurs Organization ini adalah sebuah organisasi di mana para entrepreneur itu berkumpul untuk sama-sama saling belajar dari satu sama lain, saling mengembangkan ilmu, mungkin kadang-kadang manggil expert untuk ngomong di diskusi event kita, gitu diskusi di event kita, saling membangun dan mempunyai jujur network yang internasional, nggak hanya di sini gitu. Jadi Entrepreneurs Organization sendiri ini sudah ada di 60 negara, chapternya sendiri mungkin ada 220-an gitu ya. Di Indonesia ada 2, satunya di Jakarta itu IO Indonesia, sama yang di tempat saya, chapter saya itu IO Indonesia East. Jadi Entrepreneurs Organization Indonesia East. Jadi buat teman-teman yang mungkin di Semarang, di Surabaya, Sidoarjo, Bali itu akhirnya ngumpul di tempat kita gitu. Tapi ini ada membership gitu ya.
Benar, jadi sistemnya memang membership kita harus apply dulu malahan. Jadi kita ngisi dan in a way juga difilter sih Pak, karena kita ya ada values-nya lah, beberapa values yang dalam sebuah organisasi itu diharapkan ada gitu. Jadi gimana kalau kita meskipun ada di dalam organisasi tersebut, kita masih bisa feel safe gitu. Kita merasa bahwa ini orang-orang yang sama-sama mempunyai value yang sama gitu. Boleh tahu sudah berapa yang join jadi member dan masih cukup aktif di yang di Indonesia East Indonesia ya. East, Ada 70-an Pak, 73 kalau saya nggak salah. Jadi cukup. Dan itu tidak hanya di besar. Surabaya ya, tapi karena Indonesia East ya ada di beberapa kota yang lain. Benar, yang saya tahu banyak itu di Surabaya, Semarang, Bali, beberapa. Lalu ada yang di Solo juga, ya beberapa yang di kota-kota lebih kecil juga ada 1-2 gitu. Sudah apa kegiatan-kegiatan ininya rutinnya? Apakah monthly selalu ada diskusi yang ada itu online atau offline kah? Seperti apa? Rata-rata setiap bulan pasti kita ada learning day ya, learning event gitu ya. Learning event, jadi kita kadang-kadang undang orang, kadang-kadang ya teman-teman yang ada dalam organisasi sendiri untuk ngomong gitu. Lalu biasanya juga kita ada event yang kita hanya untuk member juga, itu juga ada. Kita biasanya ada juga yang setiap bulan itu kita ketemu dengan orang-orang yang dari industri yang berbeda, memang sudah dikelompokkan dari awal Pak. Itu untuk ketemu setiap bulan, kita diskusi mengenai apa yang terjadi di bisnis kita, gimana caranya kita bisa self-develop sendiri, kayak personal development-nya gimana. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita diskusikan dan ya di grup kecil itu saja gitu. Jadi kita, saya rasa kita tuh sangat bisa belajar dari satu sama lain lah Pak. Banyak manfaat yang bisa didapatkannya ya. Benar, saya pasti juga bisa banyak belajar dari Pak Aldi. Ya sama-sama, ini kan kita ngobrol gini aja kita sama-sama belajar satu sama lain. Nah ini bayangkan ini ketemu dengan entrepreneur yang bisnisnya cukup gede-gede, kita diskusi dan mendapatkan masukan, mendapatkan insight dari teman-teman yang seperti itu gitu. Oke. Kalau mau mendaftar caranya gimana Bu Risa? Nah kalau mau mendaftar nanti bisa lewat websitenya, bisa ada kontaknya juga. Mungkin nanti saya bisa kasihin itu kali ya. Saya bisa kasihin linknya atau Boleh. nomornya, nanti mungkin bisa misalnya perlu teman-teman dari Mercury iya, ada yang tertarik untuk mau cek. Oke. Yang pasti nanti tinggal linknya saja. Kalau misalnya Anda tertarik, sahabat Mercury, nanti mudah-mudahan Bu Risa nggak lupa karena beliau sangat sibuk gitu ya. Bisa kirim link ke saya gitu. Aman lah Pak, bisa. Aman ya. Abis gini saya nanti. Oh iya. Oke. Baik, kita break lagi untuk ke iklan Bu Risa, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, websitenya itu EOIDEAST. EOIDEAST.org. Organisasi ini ya. Oke, itu yang kalau yang ikut di situ aja nanti biar bisa ketemu Mbak Bu Risa dan teman-teman ya. Benar, nanti kayaknya ya? di sana ada kontaknya juga, bisa dikontak di sana deh kalau teman-teman mau tertarik ya untuk tanya-tanya, mungkin nggak langsung join, mau tanya-tanya juga bisa. Ya, oke. Baik. Kemudian kita ke sahabat Mercury melalui teman-teman di Posko, ada Bu Sinta. Selamat pagi Bu Sinta, terima kasih sudah berkenan mampir di talkshow Level Up bareng Bu Risa Santoso. Pertanyaannya gini Bu Risa, apakah bisnis daycare sejauh ini bisa up? Apalagi setelah belum lama ini ada kasus negatif pada daycare yang sempat mencuat. Bagaimana mempersiapkan tim yang sesuai dengan bisnis ini dan apa eksekusi utama yang harus dilakukan? Saya rasa ya saya sendiri ini ngomong dari itu ya, dari orang yang awam juga. Saya bukan orang yang sudah ada di bisnis daycare lama. Tapi menurut saya balik lagi daycare ini masalah utamanya adalah trust ya. Apakah kita ini bisa mempercayai, kan itu anak kita ya. Kita mau menitipkan anak kita itu, apakah kita bisa mempercayai tempat ini gitu. Aman nggak? Safe nggak gitu. Dan saya rasa itu yang jadi paling penting dalam sebuah daycare ya. Kalau misalnya
sekarang ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan lah ya. Saya rasa Itu pengaruhnya gede nggak ya ke dekar-dekar yang ada, yang meskipun mungkin mereka tidak, apakah mereka termasuk terkena imbasnya gitu? menurut saya Burisa? ya pasti ada dampak negatifnya. Orang yang mau Gitu ya? menitipkan jadi kayak Ragu-ragu ya? mikir. Tapi kadang-kadang orang yang menitipkan itu karena tidak ada opsi lain sih Pak, jujurnya ya. Jadi bukannya karena ini terus nggak ada opportunity di sana lagi. Saya rasa banyak orang tua yang membutuhkan itu bukan karena mereka ingin anaknya dijaga orang lain, tapi karena tidak bisa lagi. Mungkin orang tuanya dua-dua bekerja. Itu pasti masih ada. Jadi sekarang misalnya ini Bu Sinta mau membuat sebuah daycare, gimana caranya membuat daycare yang aman, yang orang-orang itu belain ya untuk aku mau mempercayai anakku di sana gitu. Jadi saya rasa peluangnya masih ada lah pasti, bukannya karena ada kejadian yang kurang enak langsung nggak ada sama sekali gitu juga. Kalau kemudian pertanyaannya mempersiapkan tim untuk membangun bisnis daycare, so far menurut Bu Risa apa yang paling penting? Menurut saya harus tahu dulu bisnisnya ini keahliannya atau keunggulannya mau apa, kebersihan atau mungkin safety-nya tadi apa sih? Kalau kita udah tahu apa yang kita mau quote unquote jual ya, apa yang kita mau tawarkan ke klien kita, sekarang baru nyari orangnya, baru nyari gimana caranya mempersiapkan gitu. Berarti mungkin ya seperti memastikan bahwa semua orang termasuk mungkin teman-teman yang di sana bantu sebagai misalnya OB, tahu cara bagaimana untuk menghadapi anak-anak, tahu bagaimana care-nya, bagaimana safety-nya. Kan yang paling penting kalau anak-anak tuh biasanya safety ya Pak. Maksudnya kayak aman gak gitu. Kalau terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ya ini menurut saya ada trainingnya sendiri-sendiri, ada spesialisasinya, ada sertifikasinya sendiri. Tapi ya baru setelah kita tahu bisnisnya itu keunggulannya apa, kita mau meng-offer apa, baru kita bisa menata nih Pak, perlu apa aja tim kita gitu. Betul. Dan ketika ditanyakan juga oleh Bu Risa, Bu Sinta eksekusinya yang eksekusi utama yang harus dilakukan apa ya? Mungkin ya dimulai dari mapping kebutuhan, kemudian mencari orang-orang yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira begitu ya Bu? Bener. Kadang-kadang saya, maksudnya misalnya Bu Sinta nih mau sesuatu yang berbeda, perlukah ada psikolog? Menurut saya nggak tahu ya. Misalnya nih, kan mungkin perlu, mungkin nggak. Apakah itu yang akan di offer atau apa yang akan ditawarkan ke customer gitu. Jadi ya tergantung Bu Sinta ini mau offer apa nih gitu. Ya, oke. Bu Sinta mudah-mudahan terjawab. Terima kasih sudah berkenan untuk mampir di diskusi Level Up. Saya bareng Bu Risa dan kita balik lagi ke laptop kita ini Bu Risa. Sekarang kita bicara soal permodalan. Tadi sempat disinggung-singgung juga kalau bisnisnya kecil modalnya juga nggak terlalu dibutuhkan besar. Tapi bagaimana dengan aspek permodalan menurut Bu Risa untuk mereka yang baru akan memulai merealisasikan bisnisnya? Kalau menurut saya modal itu pasti dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah apakah kita siap resikonya, kita siap untuk kehilangan modal yang kita siapkan, kan gitu. Bisnis itu pasti ada resikonya Pak. Jadi kalau misalnya gagal ya berarti uangnya bakal hilang. Jangan sampai kita tuh mempersiapkan modal seluruh tabungan hidup kita masukkan. Tapi terus kita nggak tahu ini bisnisnya gimana. Kan itu ya kita harus pastikan juga gitu, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup dengan baik. Ini kan perlu kita siapkan. Jadi yang menurut saya paling penting teman-teman yang memulai siap nggak dengan resiko misalnya ini gagal total, what's the worst that can happen gitu. Saya selalu tanya apa yang terburuk yang akan terjadi. Kalau memang ini uang hilang, kita masih punya simpenan, kita masih bisa hidup enak, ayo kita coba karena ada potensi di sana. Tapi kalau misalnya ini gagal, terus hidup saya nanti kacau, saya nggak punya rumah, wah itu ya jangan. Gitu. Karena pasti perlu modal. Dan saran saya buat teman-teman yang mulai berbisnis itu mulai dari yang nggak usah muluk-muluk dulu, coba jalan dulu gitu. Kadang-kadang kita mikir, wah ini orang-orang lain butuh, pasti oke. Tapi ternyata orang-orang nggak mau gitu. Kayak ada hal-hal yang seperti itu yang kita berasumsi sesuatu, tapi ternyata kenyataannya nggak pasti seperti itu. Nah ini kita harus coba dulu. Dulu pun sejujurnya saya tentang pet hotel itu awalnya juga maunya bikin klinik. Awalnya mau di klinik gitu. Tapi setelah dilihat-lihat akhirnya menyesuaikan akhirnya jadinya yang dibutuhkan ini kayaknya yang bisa saya offer adalah servisnya gitu. Lebih ke servisnya, even di kliniknya berarti gimana caranya kita memberikan pelayanan lebih saat di klinik. Mungkin nggak harus muluk-muluk orang-orang spesialis
tulang anjing dan kucing. Saya nggak perlu di sana gitu. Tapi kalau saya bisa memberikan offering lebih buat teman-teman yang mungkin setiap tahun harus ada perawatan, kadang-kadang harus ada vaksin yang preventif. Wah, berarti harus nyaman di tempat saya untuk melakukan hal-hal ini biar sampai mereka itu nggak sampai sakit, nggak perlu sampai sakit untuk ke tempat saya gitu. Ya, hal-hal ini sendiri kan baru kita bisa, mungkin bahasanya kalau term anak-anak muda sekarang pivot ya, berubah sedikit. Itu ya baru tahu setelah kita mencoba gitu. Jadi saat kita mulai berdiskusi, kita mulai mencoba mengeksekusi, lama-lama ini agak shifting, mungkin akan berubah pangsa, mungkin akan berubah sedikit idenya, ya itu semua bisa terjadi. Jadi dicoba dulu gitu. Dicoba dulu. By the way, setelah punya pet hotel itu anak bulunya jadi nambah banyak ya? Saya itu aslinya ada 1 tapi memang udah beranak-anak sih. Jadi ya sekarang jadi banyak ada 4 di rumah. Tapi kalau misalnya bisnis kayak pet hotel kayak begitu itu apakah boleh dibilang bisnis musiman atau enggak? Karena ada kliniknya jadi bisa. Memang ramainya adalah waktu-waktu membutuhkan. Ini sebenarnya kayak mikir-mikir kalau pet hotel itu kan juga kayak mirip seperti daycare ya Pak. Waktu ada kebutuhannya. Biasanya waktu Idul Fitri, akhir tahun, nah itu yang rame. Tapi ya puji Tuhan ya overall gini ya, meskipun seasonal ya, ada seasonalnya yang ramai, tapi di luar itu juga ada orang-orang yang mungkin lagi perlu traveling, perlu keluar kota kerja. Meskipun tidak sehai itu ya kita harapkan dengan adanya klinik, adanya grooming juga kita bisa keep it alive all year long gitu. Kita 1 tahun juga masih oke gitu. Masih oke ya. Tapi yang pasti kan sudah berapa tahun jalan pet hotel? 2 tahun. 2 tahun dan bertahan itu Mau sudah tahun bagus ketiga. Ya. Bisnis itu katanya tapi apakah semua bisnis ya? Terutama yang saya tahu sih cuman kalau bisnis makanan itu 3 bulan, terus kemudian pas fase keduanya 6 bulan, kalau enggak up jangan diterusin. Iya, katanya. Bu Risa, gimana kalau Bu Risa? Apalagi kalau misalnya itu dulu kan waralaba franchise ya Pak, biasanya itu 3 bulan pertama harus BEP gitu, kalau enggak nih rugi kayak gitu-gitu ya biasanya. 7 bulan ada yang apa? Memang setiap industri itu punya benchmarknya sendiri-sendiri, beda-beda. Kalau F&B itu kan cepet banget ya Pak. Jadi memang saya rasa ya momentumnya di depan harus gede banget untuk itu bisa balik modal. Tapi kalau untuk bisnis yang lebih lama kayak ini, menurut saya juga sebenarnya pet hotel itu adalah bisnis yang ada trustnya ya, karena ini kan kita menjaga anak bulu kesayangan. Makanya tadi daycare anak ya, tapi ini anak bulu kesayangan gitu. Jadi pasti kalau misalnya servisnya bagus, semakin lama pasti semakin ramai. Kan kalau kualitasnya bagus, orang-orang percaya, semakin lama ya bisa semakin ramai gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang yang menanyakan kapan ya berpikir gitu, kapan ya setelah idenya ketemu, setelah kita yakin ide ini opportunity-nya ada, kemudian ada modal juga sudah diperhitungkan, nggak sampai terlunta-lunta kalau terjadi apa-apa gitu. Kapan timingnya untuk kita mengeksekusi atau memulai memasarkan produk kita itu, Bu Risa? Wah, menurut saya ya secepatnya saat sudah ready gitu. Orang-orang, jangan ditunda-tunda gitu ya. Ya, tapi balik lagi kenapa kok ada saat ready? Itu karena menurut saya orang-orang itu mempunyai first impression yang kuat waktu pertama kali beli produk kita, misalnya makanan lah ya, atau beli produk lain gitu, misalnya ada teman-teman yang mendevelop sebuah produk atau mungkin jasa. Itu first impressionnya pasti akan stay di mereka, akan kena. Kalau nggak siap, ya jangan dulu gitu. Nanti malah orang kesannya buruk, malah reviewnya jelek, nggak datang lagi, malah rugi banget. Gitu. Kontraproduktif ya, artinya mengkick balik kita gitu. Benar. Jadi pastikan makanannya itu, kalau makanan enak atau minumannya sudah pasti oke gitu. Jadi kita develop dulu produknya atau jasanya yang bagus. Setelah sudah ready ya secepatnya, karena balik lagi kan itu kita perlu balik modal ya dari sana kan gitu. Tapi kan ada fenomena umum ini Bu Risa. Biasanya kalau bisnis terutama makanan ya, saya tahu ya. Makanan tuh kalau awal-awal dibuka gitu, apalagi kalau misalnya rasanya lumayan, harganya cocok gitu ya, banyak yang beli.
Ngantri banget gitu Iya, ya? ngantri banget. Tapi kok nggak waktu panjang. Nah, itu analisanya seperti apa kalau misalnya ada fenomena seperti itu, Bu Lisa? Kalau saya rasa ini sangat Surabaya loh Pak. Kita tuh kan Oh, gitu di ya? Surabaya ini FOMO ya, fear of missing out. Kayak orang nge-story apa, kita jadi pengen nyoba gitu. Kita ngelihat influencer apa, kita mungkin teman-teman yang agak muda ya yang ngeliatin influencer di sosial media itu jadi kepingin banget untuk melakukan itu. Jadi saya sempat ngobrol juga dengan beberapa teman, enggak hanya di Surabaya tapi di kota lain, di Jakarta, di tempat lain. Memang fenomena Surabaya ini jauh lebih tinggi FOMO-nya gitu. Jadi awal-awalnya rame banget, terus habis gitu hanya beberapa yang bisa stay setelahnya. Makanya tadi Bapak Iya, bilang kan, betul. setelah 6 bulan kalau bisa stay itu biasanya bisa agak lama gitu. Betul. Jadi menurut saya ini fenomena kultural juga ya yang ada di daerah kita gitu. Jadi saya rasa buat teman-teman yang mencari opportunity di sana ya harus sadar juga kita ini kan berjualan di ekosistemnya ini di mana. Kita di Surabaya, di Jakarta, di Malang kan beda ya Pak. Betul. Nah ini gimana kita bisa mengakomodir mungkin kelakuan-kelakuannya orang-orang ini dan mengantisipasi. Apa mungkin misalnya setelah 3 bulan nanti ada produk baru, Varian baru. Apakah mungkin nanti setelah 3 bulan ada promo khusus atau apa? Nah ini kan yang bisa kita membantu untuk mengurangi dampak negatifnya dari ya behavioral dari konsumen benar banget. Iya. By the way, artinya itu juga membuat kita harus tahu persis ke segmen mana kita mengarahkan produk kita dan kemudian knowing your customer gitu ya. Artinya ketahui apa kemudian habit mereka, apalagi Bu Risa sempat sampaikan ini khas Surabaya ini kalau 3 bulan rame. Iya. FOMO-nya FOMO Surabaya itu Benar. lebih parah gitu ya. Iya. Malang nggak kayak gitu ya Bu ya? Malang kafe-kafe banyak banget sekarang Pak, tapi nggak segitunya, kayak nggak 3 bulan terus kayak kurang, kayak hilang gitu, enggak. Jadi Tapi ngangkat awalnya juga bisa kayak Surabaya juga. rame juga kayak gitu. malah menurut saya nggak seramai itu, lebih ramean kalau di Surabaya awal-awal. Cuman lebih ini ya, lebih smooth, lebih awet gitu ya lah ya kalau Lebih Surabaya. panjang sedikit lah gitu. Iya, Surabaya itu sak geradakan gitu kalau orang Surabaya bilang gitu ya. Bener. Dan bener banget tadi Bapak bilang harus know your customer. Kalau biasanya saya ngelihat ada orang yang ide bisnisnya adalah ini produk untuk semua orang. Wah pasti ini kayak agak salah, ini pasti susah gitu. Soalnya untuk semua orang kita nggak ngerti, kita kan nggak bisa membuat semua orang happy. Harus tahu siapa yang mau saya buat happy, anak-anak muda, Iya, iya, apakah iya, orang yang berumur, Iya, apakah iya, mungkin iya. wanita, kan beda masa apa yang menjadi ketertarikan wanita dan laki-laki aja beda gitu. Jadi kayak siapa yang kita mau targetkan gitu. Ya F&B juga harus memperhitungkan itu ya, Bu Risa ya. Iya murah atau enggak, levelnya di mana? Maksudnya berarti pricingnya kalau untuk mahasiswa nggak mungkin lah kita samakan sama teman-teman yang kepinginnya tuh makanan yang enak-enak yang wagyu, kan nggak nyambung gitu karena Iya, mereka kan iya, nggak di iya, situ iya. secara ekonomi gitu. Ya, nah kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah ketika biasanya sih orang berbisnis dikerjakan dulu sendiri begitu ya. Kapan sih momentum kita itu sudah boleh merekrut karyawan gitu ya? Jangan-jangan nanti tiba-tiba kita ngerekrut, loh tiba bisnisnya moro-moro ndak bagus gitu. Gimana kalau Bu Risa melihat fenomena ini? Kalau menurut saya ini kan bisnis yang sudah masuknya level kecil aja sudah pasti ada orangnya Pak. Nggak mungkin. Misalnya kalau misalnya kita diklasifikasikan kalau mikro itu kan biasanya di bawah 60 juta satu tahun ya. Kalau udah di atas mikro pasti udah di atas mikro pasti sudah ada karyawan tuh. Harus ada karyawan ya. Nggak mungkin nggak menurut Berarti saya. sejak awal. Menurut saya sejak awal teman-teman ini kalau saya ya, ini mungkin ada yang satu orang sendiri single fighter bisa. Perlu ada partner untuk saling tektokan dan kalau memang idenya bagus, sebentar aja pasti harus rekrut. Memang ada resikonya merekrut orang. Kalau mau ditunggu, nggak apa-apa sampai pendapatannya cukup untuk membayar orang baru. Tapi sekarang apakah ini teman-teman yang berusaha ini nggak bekerja gitu? Kan perlu waktu nih kalau kita mau full time di sana. Kalau punya pekerjaan di samping, nggak mungkin bisa full time nanti ngeliatin bisnisnya. Padahal bisnis itu kan ya kayak bayi juga ya, harus di take care gitu. Harus dipastikan ini ada kebutuhan apa yang bisa kita penuhi. Nah ini yang harus kita jaga biar yang baru mulai idenya bagus ini bisa sampai benar-benar kena di
konsumen gitu. Ya, ya. Ini ada tambahan WhatsApp dari Pak Theo, saya bacakan ya. Oh, boleh. Saya, ya. Ada challenges yang bisa dipecah telur lewat RD, ya, Research and Development, dan juga penemuan yang bersifat langsung dan applicable, visible, asal ada pemikiran brilian dan kemauan keras. Misalnya dicontohkan, banyak pria botak yang ingin penampilannya normal dengan praktis, tetapi ada nilai seni dan berkelas dan gampang gitu. Penemuan BBM maupun pupuk petani yang spektakuler dan gampang diproduksi, gampang diimplementasikan. Kemudian yang bersifat software, PSSI sedang kesulitan menemukan ramuan penyiapan tim sepak bola yang berkualitas dunia. Gimana bisa membentuk itu software yang implementatif, suitable, visible, dan acceptable katanya. Oh, ini cuman sekedar Komentar. ya, Iya, thank you masukannya loh Pak Theo. Gimana, ada komentar balik nggak untuk Pak Theo? Waduh, ini kayaknya dari orang yang sudah berpengalaman juga deh. Jadi saya sih ya memang ya kalau misalnya ada sebuah inovasi nggak harus yang gimana. Kalau bisa yang aplikatif kita bisa pakai. Jadi saya setuju sih dengan Pak Theo. Tapi balik lagi ya semua inovasi kalau awalnya ada juga nantinya ke depannya mau dibisniskan perlu modal juga. Saya rasa ya memang harus ada proof of concept-nya ya. Konsepnya itu ada dulu, jelas dulu baru nanti bisa dikembangkan. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir, Bu Risa. Sebagai closing statement untuk memudahkan sahabat-sahabat yang baru belajar untuk menemukan ide dan kemudian mengeksekusi idenya menjadi sebuah bisnis, apa kira-kira closing statement-nya? Langkah awal memulai bisnis dari ide ke eksekusi, Bu Risa. Oke, buat teman-teman, saya rasa ini kalau mau jadi entrepreneur itu perjalanannya panjang ya, dan mungkin nggak selalu lurus dan baik. Menurut saya teman-teman harus siap mental untuk tahu kalau kadang-kadang kita bisa salah, kita bisa mungkin gagal, tetapi yang penting adalah apakah kita bisa menghadapi kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran yang nanti membuat bisnis kita, ide kita lebih bagus lagi, lebih strong lagi gitu. Karena ya memang ini sekarang tantangannya adalah mental gitu ya Pak. Jadi ya dikuatkan mentalnya buat teman-teman yang mau berbisnis, semoga sukses dan semuanya sehat selalu gitu amin, ya. Amin. Baik, Mbak Dwi, terima kasih banyak. Bu Risa Santoso, BAMED, Rektor dari Institut Asia Malang di tengah-tengah kesibukan, ya, mewakili teman-teman dari IO Indonesia East. Kita memulai langkah untuk setiap hari Senin berdiskusi dengan teman-teman member dari IO Indonesia East ya. Yes. Bu Risa yang mengawalinya, terima kasih banyak, sukses selalu. Sampaikan salam saya untuk Pak Michael juga ya. Iya, baik. Okay. Suami saya ini ceritanya. Sempat ngisi juga di sini. Iya, betul. Sehat-sehat semuanya. Bu Risa sehat-sehat, sukses terus ya. Thank you. Thank you Pak. Okay. Sampai ketemu lagi. Baik, sampai di sini sahabat Mercury. Talkshow Level Up kita untuk edisi pekan ini. Kita ketemu lagi di Talkshow Level Up selanjutnya. Sampai jumpa.